warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Baik. Bagaimana hari ini sekolahnya, semangat? Semangat. Pagi masih pagi ya, harus semangat sekolahnya, jangan ada yang lesu. Karena masih pagi masa udah ada yang lesu, harus semangat ya. Sebelum belajar dimulai, kita baca doa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Dimulai. Selesai. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, ibu absen dulu ya. Laki-laki jawab hadir, perempuan hadir. Abizar hadir. Afifah Almera Atala Bima Sebelum belajar dimulai, buatkan buku tulisnya. Tulisnya sudah. Hari ini kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba itu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa itu hijrah? Biasanya kalau kalian mendengar kata hijrah itu pada saat apa gitu? Ceramah ya. Ada yang menjelaskan tentang hijrah. Hijrah itu biasanya identik dengan materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW ke hijrah dari yang mana? Dari kota apa? Mekah ke kota Madinah ya. Karena hari ini kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka tujuan pembelajaran hari ini semua peserta didik, siswa-siswi dapat menjelaskan apa itu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan dapat menceritakan secara garis besar peristiwa permulaan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, jadi hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dan sebagian pengikutnya dari kota apa tadi? Dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy, yaitu kaum Quraisy itu adanya di Mekah. Coba ibu ingin bertanya dari materi yang ibu tulis, menurut kalian apa penyebab atau apa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya. Alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Alasannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya betul, menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy, yaitu yang ada di Mekah. Misalnya nih, kan Nabi Muhammad itu tadi hijrah itu tadi pindah memutuskan meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kalau misalnya nih kalian, kalau kalian pindah sekolah, misalnya dari SD Benteng pindah ke sekolah lain, pasti ada sebabnya ya. Misalnya nggak mungkin tiba-tiba kalian dari SD Benteng pindah ke sekolah lain, pasti ada sebab-sebabnya. Kalau kalian juga misalnya ada yang pindah sekolah, pasti ada alasan kenapa dia itu pindah sekolah. Sama juga kayak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena alasannya itu untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy di Mekah. Berdasarkan ya. Yang kedua itu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang sama. Jadi Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk menempati tempat tidur beliau di saat kaum Quraisy mengganggu rumah Rasulullah SAW
Jadi pada malam hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy itu merencanakan untuk mengepung rumah Rasulullah. Dan jadi Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berbagi di tempat tidur Rasulullah tanpa ragu, berani dan menggantikan Rasulullah itu dan menempati tempat tidur Rasulullah saat kaum Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah. Iya, menggantikan Rasulullah. Jadi kaum Quraisy itu mengepung rumahnya. Terus Ali bin Abi Thalib berani dan dengan ikhlas, dengan ketulusan hati menggantikan Nabi Muhammad SAW itu di tempat tidurnya. Walaupun dengan resiko yang besar Ali bin Abi Thalib, tapi berani beliau menggantikan Rasulullah dengan menempati tempat tidurnya. Selanjutnya yang kedua, Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar. Setelah dari sini Nabi Muhammad itu akhirnya bisa meninggalkan rumahnya tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa beliau sudah mendapatkan izin untuk hijrah dan Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuk Abu Bakar untuk perjalanan menuju Madinah. Jadi sahabat Nabi Muhammad yang menemani beliau hijrah ke Madinah itu siapa namanya? Ya, Abu Bakar As-Siddiq, berarti sahabat Nabi yang menemani beliau dalam hijrah ke Madinah. Hari ini akan berikan kalian tugas lembar kerja peserta didik ke kelompok. Satu kelompok itu isinya 4 orang. Yang pertama, kalian tulis nama kelompok bebas. Kelompoknya namanya apa aja terserah. Kalian mengisi 3 soal ya. Mengisi 3 soal. Setiap kelompok saling bekerja sama ya untuk berdiskusi.
Oke, yang pertama, sebutkan dua alasan utama mengapa Zainullah dan para sahabat memutuskan hijrah ke Madinah. Pertama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah kurang berkembang. Ya, terus selanjutnya. Kedua, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah sudah turun kepada Rasulullah. Oke, betul. Kasih tepuk tangannya. Yang kedua, siapakah nama sahabat Nabi Muhammad yang menemani beliau bersembunyi di gua Sur pada awal perjalanan kita? Yang kedua, yang ketiga, berikan satu contoh sikap yang dapat dipelajari dari yang lain. Contohnya berani maju ke depan untuk Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangannya. Terima kasih kelompok di Jamur Merah. Nah, hari ini tadi kalian sudah belajar, sudah kerja kelompok. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sebab-sebabnya, kisah perjalanannya, sikap dan contoh sikap yang dapat dipelajarinya. Siapa yang bisa menyebutkan sikap yang dapat dipelajari dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bisa, katakannya boleh. Sikapnya aja. Apa? Sikap baik. Iya, baik.